Dulur-dulur Sidoarjo bisa, apa kabarnya nih? Masih pada hidup kan ya? Ya iya dong, karena kan udah bisa ngedengerin ini podcast ya. Walaupun lagi masa pandemi kayak gini, pastikan kamu itu mengkonsumsi informasi yang positif, informasi yang membangun, dan juga cerita-cerita yang inspiratif dari Kabupaten Sidoarjo. And you're in the right place. Jangan ganti-ganti channel, makanya podcast kita yang di YouTube itu kamu subscribe, terus di Spotify juga ya. Terus juga di Instagram, di follow dong di @sidoarjobisa.id. Hari ini aku mau ngajakin kamu dulur-dulur untuk ketemu sama komunitas yang terbaik di Sidoarjo, yang foundernya ini benar-benar punya hati yang tulus untuk melayani teman-teman kita yang mungkin tidak seberuntung kita karena mereka hidup di jalanan. Bahkan mungkin mereka nggak tahu kali ya apa itu podcast, mungkin mereka juga nggak pernah merasakan nyamannya hidup kayak kita ya. Jadi aku mau ngajakin kamu untuk bersyukur, melihat ke bawah, bukan berarti untuk merendahkan, tapi untuk melihat bahwa banyak di sekitar kita yang masih butuh bantuan kita. Terus membantunya seperti apa? Membantu itu nggak harus lewat duit loh, tapi juga bisa berkontribusi untuk masyarakat. Luar biasa ya omonganku loh ya, kayak bijak banget ya. Hai Mas Pras. Hai. Apa kabar Mas Dwi Prasetyo? Alhamdulillah baik. Yeah. Beliau ini adalah foundernya Safe Street Child Sidoarjo. Tepuk tangan dulu dong. Sepertinya wajahnya nggak asing ya kalau buat dulur-dulur sering yang namanya lihat di TV lokal, bahkan sampai nasional. Yo ya. Ya wis. Tolong, aku nih mau mengangkatmu. Iya. Ya, kok tak jatuhi kok, tenang ya. Jadi siap-siap ya. Di radio, wah sangar ya. Di dinsos. Ya. Di Konsos. Konsos. Nah ini dalangnya tuh ini sebenarnya ini yang bikin ricu tuh ya ini orang ini. Mas Pras bener ya foundernya Safe Street Child Sidoarjo. Betul sekali. Kalau ngomongin Safe Street Child, atau mungkin kita gampangnya ngomong SSC ya, Iya. tapi bukan lembaga les-lesan, Bukan. cuman ini adalah lembaga sosial. Nah, SSC ini kayaknya udah ada di mana-mana nggak sih? Karena kayaknya namanya bukan sesuatu yang asing gitu loh. Iya betul, ada di beberapa kota di Jawa Timur sendiri ada 3. Ada 3, oh di mana aja? Di Malang, Surabaya, Sidoarjo. Oh, di kota Dan mau launching lagi di Jember. Oh di Jember juga. Ya. Wah, jadi Surabaya, Sidoarjo, Malang, sama nanti akan launching lagi di Jember. Ada di seluruh Indonesia juga nggak sih? Ada di Palembang ada, Jakarta ada, Depok ada. Udah sejak kapan sih nih Safe Street Child? Karena Udah. kayaknya memang udah lama banget gitu loh. Iya, berdirinya udah sejak aku belum lahir. Oh, enggak leh. 2011. Kita berdiri di Surabaya tepatnya di bulan Mei juga. Oh, memang awal mulanya dari Surabaya ya? Iya, Oke, nah Safe Street Child ini apakah memang khusus untuk anak-anak jalanan yang kalau kita tahu seperti pengamen atau yang tukang sol sepatu anak-anak yang biasanya ngelapin mobil mobil orang dewasa di jalan ya? Ya, Safe Street Child ini emang bergeraknya lebih ke anak, lebih ke pendidikannya mereka. Oke. Apalagi hak mereka kan seperti mereka bermain, berpendidikan dan berkehidupan yang lain itu pasti mereka yang begini. Memang sama pemerintah nggak diurus? Ya ada. Kok sampai ada komunitas ini nih gimana? Justru mereka kebantu kita. Oh gitu. Iya. Jadi ini perpanjangan tangan pemerintah gitu Oh, ya? enggak lah. Kita inisiatif sendiri. Oh inisiatif sendiri Inisiatif jadi ini ya. sendiri. Jadi dari teman-teman yang ingin menolong mereka akhirnya juga dibantu Iya. sama dari pemerintah juga ya. Ada kayak di stadion gini kan, saya sering kalau mereka ketangkap atau kita galang pendidikan, jadi saya koordinasi sama dinas terkait. Oh jadi sama dinas terkait juga ya. Nah berarti kalian ini teman-teman SDC ini yang suka nangkep teman-teman jalanan tuh? Enggak, kita nggak menangkap sih, kita mengajarkan mereka berpendidikan aja. Oke. Jadi fokus kalian adalah ke pendidikan anak-anak jalanan. Emang seberapa penting dan perlukah kehadiran kalian ini sebagai komunitas di kota besar seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Malang? Sebanyak itukah anak jalanan? Karena kayaknya kalau kita ngelihat dulur-dulur di jalan di Sidoarjo mungkin ya dari Waru sampai Porong sana tidak sebanyak dulu kok, malah mungkin jarang tuh ngelihat anak jalanan. Ya itulah salah satunya peran pemerintah juga goalnya dari situ. Tapi
tidak kemungkinan mereka dibalik di jalan semua, tapi ada kemungkinannya itu masih ada. Oh, oke. Jadi mungkin sekarang tidak di jalan tapi di pemukiman. Iya. Nah, yang sudah masuk dalam kategori anak jalanan itu yang seperti apa? Yang memang tidak sekolah, tidak sekolahnya itu juga karena tidak ada biaya, atau mungkin yang memang dari keluarga kelas bawah, ya, yang cara ekonomi rendah, atau yang seperti apa? Ya benar, salah satunya mereka ekonomi rendah. Jadi turun ke jalan juga itu bukan cara mereka untuk hidup yang lebih layak, tapi itu alternatif mereka. Sebenarnya mereka nggak mau, cuman mereka butuh wadah dan mereka nggak mau dipandang sebelah mata dalam masyarakat, sehingga SSC ini hadir untuk mereka mewadahi mereka pendidikan dan untuk pemberdayaan yang lebih baik lagi. Oke, ini menarik karena tadi Mas Pras bilang kalau anak jalanan tidak ingin dipandang sebelah mata, ya. Berarti itu memang keinginan mereka nggak pengen dianggap rendah gitu. Enggak. Oh, atau bukan karena Mas kenal aja nih, karena mungkin banyak dulur-dulur yang mikir anak jalanan, mikirannya gitu ya Mas. Oh, tapi iki salah sing satunya nakal iki yo, iki salah sing- satunya mereka kan banyak yang sukses kan, yang udah lama di jalanan, Oh ya? kayak Kelanting. Siapa? Kelanting. Oh iya, Kelanting. Terus. Terus itu Mbak Via Pala. Oh, Teko Darjo. Iya. Yang penyanyi Tegar itu kan udah sukses. Banyak Makanya kita dari motivasi mereka untuk biar ke sana. Gitu. Banyak kok anak jalanan itu yang butuh rangkulan, bukan butuh cemooh. Oke, betul. Tapi kan gini, sekali lagi Mas, kita nggak bisa mengontrol pandangan dan opini masyarakat yang tidak anak jalanan, ya. Atau mungkin yang bersekolah, punya pendidikan, menganggap mereka itu kan lebih ke kayak dalam tanda kutip seperti benalu. Iya. Banyak yang anggap, kon iku iso apa? Arek-arek iki iso apa? Iya. Mek isoke kentrungan nang dalan, gak kerja, tak apa. Itu pandangan orang gitu loh, Mas. Apakah memang mereka seperti itu? Enggak sih. Itu kan alternatif dari bakat mereka. Tahun ini di antara bakat itu kita masukkan ke SMK yang punya karya seni di Surabaya. Tahu nggak SMK mana? Mana? SMK 12. Wow. Dia punya seni tari. Ya Oke. udah kita masukkan kan dia di training di sana. Iya. Ini menarik loh ya. Berarti jangan sampai dulur-dulur itu menganggap rendah teman-teman yang tidak seperti kita. Iya. Mungkin yang selama ini kita lihat kayak cuma di jalan. Mereka tuh bukan di jalan karena nggak ngapa-ngapain ya, karena apalagi yang bisa mereka lakukan, ya kan? Wadahnya nggak ada. Iya. Makanya mereka berkeliaran seperti itu. Hadirnya Safe Street Child Sidoarjo ini adalah untuk mewadahi mereka. Iya betul. Nah, Mas Pras sejak kapan nih punya ide dan atau mungkin melahirkan yang namanya Safe Street Child Sidoarjo ini? Kalau di Sidoarjo sendiri tahun 2015. 2015, berarti udah 5 tahun 5 ya? tahun. Oke, awal mulanya gimana? Memang Mas dari Ya, SSC Surabaya? Awal mulanya saya dari volunteer di Surabaya, terus melihat anak-anak di jalan kan kasihan, tabrak trek gandeng kok. Jadi viral kok, anak jalanan didian apa, trek gandeng gitu kan. Iya. Akhirnya dari teman-teman yang ada di Surabaya, kegiatan yang di Surabaya tak tarik sini, ayo video Surabaya. Oke, jadi Mas punya ini ya kayak ya apa ya kita Darjo gitu. Iya. Emang waktu awal-awal Mas turun ke jalan, khususnya untuk nanganin anak jalanan yang di Sidoarjo, banyak? Awalnya cuma 3, Oke. sekarang udah jadi 70. 3 sampai 70. Sampai sekarang udah jadi 70. Tiap tahun meningkat. Tiap tahun meningkat. Berarti ada banyak di Sidoarjo yang Iya. masih belum terekspor, Karena belum Sidoarjo ini terjamah. kota urban sama kota Surabaya. Betul. Kebanyakan pendatang yang gagal ya udah akhirnya mereka ngajak anaknya ke jalan. Di Sidoarjo ternyata masih sebanyak itu ya. Terus gimana tuh Mas Pras waktu pendekatan ke anak jalanan pertama kali? Kenalannya kayak gimana? Dulu malah sempat dipisui kan. Sumpah, Iya. kayak jangan. Iya. Weh, Bilang gitu, ngapain Mas gitu. Oke. Itu kan wilayahku gitu. Sampai pertama kali kita mencegah anak itu untuk kawin dini, kelas 6 loh. Cowoknya seumuran saya. Di Sidoarjo. Iya di alun-alun. Aduh.
Ada ya? Ada. Ya ampun, mungkin sama ini dulur-dulur Sidoarjo mikirnya ya pernikahan dini kayak gitu tuh di luar Surabaya Sidoarjo ya, di tempat yang mungkin nggak ada biskopnya gitu loh. Jadi teman-teman chef Tristan Jajar ini mencegah itu, alhamdulillah itu bisa. Nah, Sekarang dia tumbuh besar sekarang ya. Pendekatannya Mas tuh kayak gimana? Datang ke mereka tuh kayak gimana? Saya lebih ke door to door. Door to door tuh dalam arti ayo ikut belajar pakai susu dulu. Ayo ikut belajar lagi tak kayak beasiswa. Ayo ikut belajar lagi tak jak piknik ke Malang Mbak bis. Mbak kereta gitu. Iya. Gitu. Akhirnya dari situ dia tertarik. Wow. Jadi Mas ngajakin mereka untuk ini antara ada rewardnya nih. Iya. Waktu awal mereka mau nggak? Ya itu tadi dipisui saya. Terus kok mereka bisa mau gimana? Akhirnya dia kelihatan nyaman. Bahkan saya datangkan bule juga. Wah, Masnya ini kayak sofa ya, bikin nyaman ya. Apalagi hatinya Mbak. Pasti ini banyak perempuan-perempuan yang ini ya jatuh bangun. Apa itu? Bangun tidur. Bangun tidur. Saking nyamannya sama Mas Pras ini. Iya. Jomblo nggak sih? Ya, Oh, bisa bilang gitu. Bisa bilang gitu. Nanti kita akan kulik Instagramnya Mas Pras. Mungkin ada yang mau mendekati. Ya. Dia tahu semua kok pasti. Wus terkenal ya. Sangar ya. Nah, SSC ini fokusnya selain ke pendidikan apa lagi Mas? Pemberdayaan. Pemberdayaan seperti apa? Mereka biar gimana pun caranya mereka nggak turun ke jalan, kita kasih wadah. Salah satunya mereka kalau emang pengen berusaha, berwirausaha, berseni, ya kita salurkan ke tempat-tempat yang ada. Oh, oke. Maksudnya. Ini kalau ngomongin usaha juga gitu ya. Ini ada loh dari usaha lokal Sidoarjo nih. Buat Mas yang pengen tahu ya, dulur-dulur nih. Coba di zoom in, zoom out. Ini adalah Tiklo.drinks ya. Ini adalah Tiklo Drinks Thai Tea. Thai Tea ini adalah Thailand Tea. Ini banyak banget rasanya teman-teman. Kamu bisa coba kulik aja dan langsung kepoin di Instagramnya @tiklo.drinks. Ada rasanya yang green tea, terus ini ada yang coffee tea ya. Jadi memang mereka teh dengan varian yang banyak banget. Ada yang berry tea, choco tea, coffee tea, dan juga ada milk tea jelly. Nah, kalau yang di tangan aku ini rasanya adalah apa nih? Cold press. Oh, ini yang Thai tea. Jadi harus dikocok. Aduh. Nah, Instagramnya sekali lagi ya di tiklo.drinks, teman-teman langsung order aja. Ini juga sekaligus untuk membantu usaha atau bisnis lokal dari Sidoarjo yang mana harganya murce banget. Coba tebak nih Mas, harganya segini berapa ayo? Ayo tebak. 4.000. 4.000 tambah 2.000, 6.000. Wow. Beli 10.000, kasih susu 4.000. Oh gitu. Tambah lagi 2.000, belinya jadi 2. Makanya langsung aja Tiklo.drinks teman-teman. Kalau kamu pengen ngopi-ngopi, pengen ngeteh-ngeteh tapi di mix ya, ada banyak rasa gitu di @tiklo.drinks. Nah, teman-teman di SSC yang Sidoarjo juga membantu untuk pemberdayaan seperti wirausaha. Iya. Bisnis apa aja nih Ini kan yang diajarin? dari mereka alhamdulillah kayak warung-warung kopi itu kan kecil-kecil dulu lah, kayak jualan online apa warung kopi atau segi makanan gitu. Kenapa kok Mas Pras itu tertarik sih untuk menolong anak jalanan? Nah, kebanyakan yayasan kan belum tentu bisa, apalagi di saat pandemi gini kan pasti mereka pasang surut. Akhirnya komunitas ini kan terus bergerak meskipun pandemi tetap ada. Oh ya, kalau ngomongin lagi pandemi gini, anak jalanan terdampaknya seperti apa Mas? Banyak dulu, ya itu tadi, dulu udah wirausaha, sekarang udah turun lagi ke sana. Oke, jadi karena kan mereka memang mulainya dari bawah banget ya Mas, dari nol, pas lagi di tengah-tengah kayak gini ada pandemi, nurun lagi kayak gitu ya Mas ya. Wah, selain kasus-kasus seperti anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah, ada kasus-kasus apa lagi yang Mas temukan di anak jalanan? Ya banyak sih, terus Broken apa? broken home, Oh, terus oke. tahun kemarin tuh malah kena transmigrasi. Apa? Transmigrasi. Dia rumahnya di Sidoarjo tapi dilimpahkan ke daerah Kalimantan sana. Oke, itu karena Itu sering di jalan.
ketangkep. Akhirnya di pihak Lidionsos kerjasama sama Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dikirim ke sana. Di sana nggak malah bikin nyaman, diserang terus sama orang sana, akhirnya kabur ke sini tanpa identitas. Itu selama 3 tahun tanpa identitas. Akhirnya kemarin saya bantu narik identitas sana sampai sini cuma 2 minggu udah sekolah, terus nggak ada biaya spesial pun dari pemerintah. Oke. Itu minta pertanggungjawaban dari mereka. Terus apalagi nih kasus yang sering Mas temui? Mungkin kalau dari segi pernikahan dini misalnya, ada nggak kasus-kasus kayak yang nggak tahu nih yang biasanya Mas temui kayak gimana? Banyak sih ya, terutama sekolah gitu. Kalau sekolah udah nyaman, mereka beri kebebasan. Kebebasan dalam apa ya Pak? Ya ke sekolah sandalan. Tangannya ditato. Akhirnya dari pihak sekolah bukan negur orang tuanya, saya yang ditegur. Mas anakmu loh mas gitu. Terus kemarin tempat jadi anak pang juga, jadi anak pang selama 2 minggu tak biarin, akhirnya ketemu di daerah Jombang. Itu tangannya ditato dan dia dikeluarkan juga dari sekolah. Akhirnya saya mencari sekolah alternatif mau menerima dia. Oke, jadi banyak ya ternyata mereka tuh masih kayak punya jiwa-jiwa rebel gitu ya. Jati diri lah mbak istilahnya. Mencari jati diri. Nah, terus kalau kasus dari anak jalanan, kalau di Sidoarjo yang ngebedain sama kota-kota lain apa? Karena Mas kan juga dari Surabaya kan, SSC Surabaya kan. Iya. Apa perbedaannya? Di sini lebih teratur, lebih gampang dirangkul daripada sana. Karena kan saya sempat pekan juga di Jayapura, ya kenal Kelanting juga di situ. Kenal Kelanting aja di situ. Jadi di sana mohon maaf, anaknya usil. Jadi teman-teman relawan juga nggak nyaman. Akhirnya di situ udah aktif lagi. Oke. Saya lebih fokus ke Sidoarjo akhirnya gitu. Emang biasanya aktivitasnya seperti apa sih? Apanya? Kalau di SSC itu kayak apa, harian Senin sampai Jumat? Kalau Senin sampai Jumat kan mereka sekolah. Weekendnya kita buat mereka untuk kegiatan belajar mengajar. Kalau ada rezeki ya kita ajak nonton, apa kita ajak piknik. Karena ini komunitas, dananya dari mana Mas? Swadaya ya? Open donasi. Open donasi. Wah, ini menarik nih. Jadi kalau dulur-dulur Sidoarjo mau ikut membantu berdonasi, biasanya di mana aksesnya? Ya lihat aja di seragamnya SS Child Sidoarjo. SS Child Sidoarjo. Di situ banyak banget nih ya buat teman-teman yang ingin berbagi di masa pandemi kayak gini. Yuk sama-sama kita saling tolong menolong, karena ada banyak juga loh yang masih belum seberuntung kita ini. Nah, kalau misalnya dulur-dulur juga pengen kayak bantuin ngajar atau Ya datang aja nggak apa-apa. Datang aja ya. Iya. Mungkin selama pandemi ini kita masih daring. Itu aja masih susah daring. Karena mereka kan keterbatasan alat gadget ya, sama pemilik kuota. Akhirnya saya sama teman-teman itu datangi ke rumahnya mereka. Ngajarin kan dia ada. Orang tuanya nggak apa-apa dah sama teman-teman SSD ini. Malah suka sama teman-teman SSD. Oke. Terapannya beda sama komunitas lain. Jadi Relawan kita punya ciri khas gitu. Apa tuh? Ya kita rangkul mereka, jangan nyepelekan mereka juga. Kita rangkul gitu. Mereka tuh sama kayak kita, cuma mereka berada tidak beruntung aja. Nah, relawannya ada berapa kalau di SSC? Kalau relawan tuh banyak, sekitar 200. Hampir semua kampus di Surabaya itu kok. Oh gitu. Ya, tiap tahun tuh ada kerjasama kayak penelitian kayak, ayo mas UKM-ku ke tempat sampai ngajar selama bulan ini. Nah, anak-anak Safe Street Child-nya itu di situ juga dibentuk kayak apa sih, kayak ketuanya kah? Atau ada kayak kelas-kelas atau semua dijadiin satu? Iya. Ya itu tadi lebih tepatnya ke kelas, ke umur. Gitu. Bahkan tahun 2000 berapa tuh, tahun kemarin mungkin kita kehilangan adik-adik. Di saat kita habis belajar, itu mereka kesetrum, meninggal di lokasi. Aduh, kok miris sekali mas. Saking aktifnya anak itu. Iya. Kondisi hujan juga. Kayak kondisi hujan ya. Tapi paling tidak dari peristiwa itu juga buat teman-teman SSC Sidoarjo jadi berhati-hati ya. Dan kalau misalnya sekali lagi dulur-dulur ingin membantu, ingin menjadi bagian dari Safe Street Child Sidoarjo, itu bisa banget. Tinggal kepoin aja di Instagramnya @sschild Sidoarjo. Di sana juga open donasi, relawan juga ya, dan banyak hal yang bisa teman-teman berikan kontribusi untuk anak jalanan ya. Nah, terakhir nih mungkin buat Mas Pras, harapan apa nih
buat Sidoarjo nih, dari Mas Pras yang mewakili dan juga founder dari Safe Street Child Sidoarjo? Ya harapan saya sih di Sidoarjo ini mereka lebih peduli juga sama anak-anak jalanan, nggak hanya panti asuhan, tapi mereka lebih merangkul di segi pendidikan juga. Jadi ya terutama mereka kan butuh belas kasih juga, tapi nggak harus melulu menyampaikan. Dari situlah kita merangkul mereka juga. Oke ya, ayo rangkul-rangkul lagi. Kita punya Kata itu mau loh. merangkul. Enggak lah, terdekat kita kan memperingati Hari Anak Nasional tanggal 23 Desember. 23 Juli ini. Iya. Wah, Hari Anak Nasional ya. Kita hari Minggu besok mau turun ke jalan, memberi mereka susu, imunisasinya mereka. Wih, keren. Teman-teman boleh gabung ya, dulu boleh gabung ya. Pokoknya nggak berkerumun, nggak apa-apa. Pokoknya nggak berkerumun ya, Iya. jangan lupa pakai namanya protokol kesehatan. Iya. Oke deh kalau gitu, Mas Pras sebagai founder dari Safe Street Child Sidoarjo, Iya. terima kasih ya udah mau menginspirasi dulur-dulur Sidoarjo, udah mau berbagi, sudah mau menaruh hati dan juga merangkul teman-teman khususnya anak jalanan nih yang selama ini terpinggirkan, tapi dengan hadirnya Mas Pras dan juga hati Mas untuk menolong mereka, terima kasih banyak ya Mas ya udah menjadi pahlawan di Sidoarjo. Kalau mau main-main alamatnya di mana Safe Street Child Sidoarjo? Itu aja ke spot kegiatan aja. Kita ada dua lokasi spotnya. Yang pertama di alun-alun, yang kedua di belakang stasiun. Oke, di alun-alun sama di belakang stasiun ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak ya Mas Pras. Sehat-sehat, salam buat teman-teman Safe Street Child Sidoarjo dan juga dulur-dulur. Jangan lupa nih ya, di episode selanjutnya kita juga masih punya informasi lainnya dan sharing-sharing session bersama sosok yang inspiratif dari kabupaten kita, Kabupaten Sidoarjo. Dan jangan lupa nih ya untuk selalu menolong dan juga berbagi walaupun lagi pandemi kayak gini, sama-sama kita tetap memperhatikan mereka yang masih berkekurangan. Ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Aku Marina Brian pamit dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita di Sidoarjo Bisa, Instagramnya di @sidoarjobisa.id dan juga di Spotify kita Sidoarjo Bisa, karena Sidoarjo bisa kalau kita mau berusaha.